Selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Renungan firman Tuhan Roma 8 ayat 1 sampai 11, khususnya ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tema: hidup dipimpin Roh Allah. Setiap orang pasti ingin dianggap sebagai orang baik. Di era media sosial ini, manusia sangat ahli membangun pencitraan. Kita edit foto agar kelihatan sempurna. Kita menyusun kata-kata yang terlihat bijaksana, termasuk dalam gereja. Kita memakai topeng rohani terbaik kita. Kita tersenyum, menyanyi, sementara di dalam hati kita pun sedang menyimpan rencana busuk, kompromi terhadap dosa. Rasul Paulus beri teguran sekaligus kabar baik yang sangat radikal. Rasul Paulus menantang kita untuk melihat ke dalam hati. Apakah benar hidup dipimpin oleh Roh? Saat ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan telah memilih kita, dan kesadaran akan pilihan itu harus membuat kita hidup jujur di hadapan Roh Kudus, bukan membuat topeng untuk menutupi kebusukan kita. Rasul Paulus melalui bacaan firman Tuhan, kekristenan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus mulai dari apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Kita dipilih bukan karena kita hebat, suci dan layak, tapi anugerahnya melalui pengorbanan Kristus di salib. Dan kita yang harusnya dihukum, tapi dibebaskan. Sadar bahwa kita dipilih seharusnya memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan. Sebagaimana ketika kita dibebaskan dari penjara dosa yang mematikan. Mengapa kita ingin mau hidup di dalam dosa lagi? Menyadari status sebagai pilihan Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup bagi Dia yang telah menebus kita. Ketika seseorang hidup menurut daging, fokus utamanya adalah apa yang menguntungkan bagi saya, memuaskan ego, jabatan, uang, reputasi, dan trik-trik kedagingan. Kita bisa menipu sesama atau pasangan atau dunia dengan topeng kesalehan kita, tapi tidak bisa menipu Roh Kudus. Tuhan memilih kita bukan agar kita menjadi aktor rohani yang hebat dalam bersandiwara. Dia memilih kita agar kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Ingatlah kita pilihan Tuhan, syukurilah, dan berhenti menutupi kebusukan dan dosa kita demi menjaga gengsi, kepentingan, dan keinginan daging. Setiap pagi saat bangun, serahkanlah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ingatlah, keinginan daging menghasilkan maut, termasuk matinya kedamaian, integritas, dan matinya hubungan dengan Tuhan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Pilih kehidupan, beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menegur dan mengingatkan kami. Kami sadar kami tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Roh Kudus. Keinginan daging membawa kami pada maut, tapi keinginan roh membawa kami pada hidup yang kekal. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, bersihkan kami dari setiap motivasi yang salah. Tuhan peganglah dan kendalikan hidup kami. Berkati pendengar sabdamu, berkati semua orang yang mempersiapkan diri untuk ke gereja, bagi mereka yang sakit, ulang tahun, Tuhan berkati. Berkati pelayan firman-Mu, gereja, bangsa, dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.